Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Senang sekali saya Afifa Manca dapat memandu acara kita pada hari ini dalam 1 jam ke depan, tentunya di ruang konsultasi Beredo. Hari ini tentunya juga kita akan mengusung sebuah tema, yaitu pemadanan NIK dan NPWP serta pelaporan SPT tahunan. Dan untuk itu tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang tentunya berwenang akan membahas mengenai tema kita pada hari ini. Dan langsung saja kita sambut, ini dia Mas Rio Rizky Pratama, seorang penyuluh pajak ahli pertama. Halo Mas Rio. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Dan juga di sebelahnya kita juga sudah kehadiran Mas Hilman Zidni selaku asisten penyuluh pajak terampil. Halo Mas. Halo, selamat sore. Selamat sore, baik. Hari ini tentunya kita mengusung tema yaitu pemadanan NIK dan NPWP serta pelaporan SPT tahunan dari tahun kemarin 2022 hingga 2023 saat ini. Dan untuk itu juga kita sudah tahu nih ya bahwa kantor pajak sudah sedang gencar-gencarnya untuk mempromosikan melalui media cetak, media elektronik dan sebagainya, dan juga hari ini nih kita melaksanakan talk show seperti hari ini. Mungkin sebelum itu bisa dijelaskan terlebih dahulu ya Mas Rio ya, apa sih yang dimaksud dengan pemadanan NIK dan juga NPWP? Oke, baik. Jadi mungkin kawan pajak sekalian, mungkin kawan pajak pernah melihat nggak sih iklan tentang pemadanan NIK menjadi NPWP ini ya. Jadi mungkin di jalan kita melihat di baliho, di media cetak, di media sosial. Sebetulnya pemadanan NIK NPWP ini apa sih gitu kan ya Mbak ya. Jadi sebetulnya kawan pajak semenjak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang HPP, itu yang namanya NPWP orang pribadi itu akan berubah menjadi NIK. Secara otomatis. Nah, inilah makanya diperlukan pemadanan NIK NPWP, di mana NPWP lama kita itu tadi akan berubah menjadi NIK dan diperlukan suatu proses yang dinamakan pemadanan. Seperti itu. Untuk pemadanan NIK NPWP ini sendiri kita harapkan sih sudah selesai di 31 Desember tahun 2023 ini. Kenapa? Karena mulai 1 Januari 2024 itu nanti seharusnya NPWP sudah digantikan oleh NIK. NIK. Benar. Jadi nanti ke depan itu NPWP kita yang 15 digit udah nggak kepake lagi. Kita pakainya NIK. Seperti itu. Baik. Jadi ini ada penyetaraan lah ya. Benar. Secara tidak langsung dari penyatuan ya. Benar sekali. Nah, untuk itu juga kan pastinya ada nih. Apa sih yang melatar belakangi pemerintah sendiri untuk melalui Direktorat Jenderal Pajak ini untuk menjalankan kebijakan NIK menjadi NPWP ini? Pasti tentunya ada alasan tersendiri ya Mas, mungkin boleh dijelaskan Mas Hilman. Ya betul, jadi untuk latar belakang dari pemadanan data NIK menjadi NPWP ini sebetulnya ada 3 ya. Yang pertama itu untuk menjamin kepastian hukum, yaitu pelaksanaan dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang aturannya itu diatur dalam aturan turunannya itu PMK 112 tahun 2022, yaitu tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Nah, yang kedua itu ada untuk kemudahan dan simplifikasi administrasi ya. Jadi kita tidak perlu lagi nih membawa kartu NPWP ya, bahkan biasanya kartu NPWP kita sudah rusak atau bahkan sudah hilang ya. Benar. Nah itu kita cukup membawa KTP saja untuk keperluan administrasi perpajakan ya. Bahkan nantinya akan mencakup untuk administrasi lainnya di luar perpajakan yang membutuhkan NPWP digantikan dengan KTP tersebut. Nah yang ketiga yaitu untuk mendukung Satu Data Indonesia ya. Jadi Direktorat Jenderal Pajak ini sebagai pionir untuk mencontohkan kepada instansi lain kalau
DJP ini sudah mendukung kebijakan pemerintah satu identitas ya, yaitu NIK sebagai single identity number, seperti itu. Baik, dan tentunya ini kan dengan banyaknya identitas yang kita miliki jadi sedikit ribet ya, apalagi kita berpergian harus membawa dompet yang cukup banyak karena banyak banget nih kartu-kartu yang harus kita masukin, benar sekali. Jadi dengan satu identitas tentunya bisa merangkap seluruhnya ya, kita mau kemanapun hanya membawa satu identitas. Nah, untuk itu sendiri itu kan menjadi latar belakang alasan pemerintah juga ya untuk membuat dengan penyetaraan atau pemadanan satu identitas ini. Terus apa sih kenapa kalau ini kan bakal ada wajib pajak untuk mengajukan. Nah, ini mereka kenapa harus dengan sendiri? Kenapa tidak langsung dari kantor pajak untuk mengajukan hal ini nih, Mas Rio? Benar, nggak otomatis karena ini kan jadi PR lagi ya untuk masyarakat tentunya untuk mengajukan hal ini. Iya. Sebetulnya kawan pajak semua terkait dengan pemadanan NIK NPWP dari DJP sendiri sebetulnya sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Dukcapil. Jadi sebagian data yang memang datanya di kita ada, baik NPWP dan NIK itu ternyata sudah klop, itu sudah dilakukan pemadanan secara otomatis oleh DJP. Namun dari 100% yang harus dipadankan ternyata ada beberapa persen mungkin yang datanya masih belum valid. Kenapa bisa ada yang seperti itu, Mbak? Karena bisa saja pada saat kita membuat NPWP, data NIK kita itu mungkin NIK lama. Sementara pada seiring berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan ada data yang berubah. Apalagi kemarin ada IKTP, ternyata NIK-nya berubah. Nah, kalau kasusnya seperti itu, makanya diharapkan kepada masyarakat untuk bisa melakukan pemadanan secara mandiri gitu. Jadi jangan khawatir karena tidak semua wajib melakukan pemadanan. Kawan pajak cukup melihat saja di DJP online masing-masing apakah untuk pemadanan NIK menjadi NPWP-nya sudah valid atau belum. Benar. Jika sudah valid, artinya sudah tidak perlu melakukan itu lagi. Tapi bagi kawan pajak yang masih belum valid, nah ini kita himbau untuk segera melakukan pemadanan NIK NPWP ini sendiri. Tentunya melalui situs djpoin.pajak.go.id. Jadi kawan pajak tinggal buka browser, ketik DJP online, itu nanti pasti langsung keluar tuh. Itu bisa dilakukan di situ. Tentunya. Jadi kita bisa tahu nih apakah valid atau tidak valid ya. Nah, tapi untuk yang wajib pajak ini siapa saja sih yang harus melakukan pemadanan ini? Mas Hilman boleh menjelaskan? Jadi seluruh warga Indonesia yang memiliki NIK itu kita harus melakukan pemadanan data NIK menjadi NPWP ini. Nah, gimana caranya? Caranya itu tadi ya, kita harus mengunjungi laman DJP online, yaitu www.pajak.go.id atau langsung ketik DJP online di Google gitu. Nah, nantinya akan keluar tampilan login ya, kita harus login. Sama halnya seperti sosial media ya, kita harus login. Nah, kalau misalkan wajib pajak belum melakukan pendaftaran, ya belum bisa login, jadi kita harus daftar dulu. Nah, cara daftar gimana? Di menu login itu ada, kalau misalkan kita belum daftar, ada daftar di sini. Nah, itu kita klik. Nah, untuk mendaftar, kita harus memasukkan NPWP dan EVIN. Nah, pasti kawan pajak sudah nggak asing ya dengan kata-kata EVIN. Nah, EVIN ini sering menjadi momok ya bagi kawan pajak ya, biasanya sering minta EVIN setiap tahun. Nah, itu sebetulnya EVIN itu digunakan untuk dua, Mbak. Yang pertama pada saat pendaftaran di DJP online ini, dan untuk lupa password. Jadi untuk pendaftaran tadi kita masukkan NPWP dan EVIN, lalu masukkan email dan passwordnya. Nah, untuk passwordnya saya menghimbau kepada kawan pajak supaya untuk dibuatnya semudah mungkin supaya bisa diingat, supaya setiap tahun ya kita tidak perlu repot-repot lagi meminta EVIN untuk lupa password. Benar gitu. sekali. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah daftar itu akan ada link aktivasi yang masuk ke email kita, ya, ke email kita. Jadi email kita juga harus aktif. Nah, gimana kalau misalkan email nggak aktif? Itu nanti bisa di-update ya di profil DJP online-nya. Nah, kita lanjut ke pendaftaran tadi. Apabila sudah berhasil mendaftar, itu kita tinggal login, ya. Setelah login nanti ada tampilan profil.
Nah, di profil itu kita harus mengisi ya, memadankan data profil kita yang ada di sistem DJP, sistem Direktorat Jenderal Pajak, dengan yang ada di KTP kita gitu. Contohnya ada nama ya, nama kita misalkan di sistem DJP kita itu nama saya Hilman gitu, tapi di KTP ada gelarnya Hilman MH misalnya. MA misalkan ya, MM gitu. Nah, itu harus sama ya, sama persis dengan yang ada di KTP gitu. Dan ada juga yang kedua itu tempat tanggal lahir. Nah, di mana tempat lahir ini biasanya penyebutan katanya itu berbeda-beda ya setiap daerah. Kadang ada yang disingkat. Iya, gitu kadang ya. ada yang disingkat, bahkan kalau di Bengkulu ini biasanya di Kepahyang ya. Kadang kita taunya pakai Y tapi pakai I gitu. Nah, itu disamakan saja dengan yang ada di KTP kita gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah yakin semua identitasnya itu sudah sama dengan yang ada di KTP, itu nanti ada menu validasi ya, klik di validasi. Nah, jangan lupa kita harus lihat dulu status identitas kita itu di atas, di kolom paling atas itu ada statusnya, yaitu valid dan perlu dikonfirmasi. Apabila status kita perlu dikonfirmasi, tadi caranya seperti itu ya, perlu dikonfirmasi. Nah, kalau misalkan sudah valid, itu tinggal kita cek aja sudah benar atau belum ya. Baik. Nah, tadi kalau perlu dikonfirmasi itu caranya seperti tadi, kita harus menyamakan dengan data KTP kita lalu klik validasi. Nah, kalau sudah sama, nanti validasinya akan ada notifikasi validasi sukses seperti itu. Nah, selain identitas utama yang harus kita padankan, ada juga data KLU, klasifikasi usaha ya, di mana wajib pajak itu kan ada yang memiliki sumber penghasilan itu lebih dari satu ya. Benar. Atau bahkan tadinya guru honorer, terus pindah jadi pegawai swasta di perusahaan gitu. Itu bisa kita update juga di menu data KLU gitu. Jadi semua yang memiliki NIK itu bisa mengaktifasi NIK-nya menjadi NPWP. Nah, tapi ya tidak semata-mata semua orang yang memiliki NIK itu wajib memiliki NPWP. Nanti mungkin akan kita bahas ya. Baik. Di Benar. Di segmen selanjutnya tentunya ditahan dulu Mas Hilman, nanti kita akan bahas nih siapa saja Kak atau NIK siapa saja yang berhak dan juga wajib untuk mendaftarkan diri dengan penyamaan identitas ini setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Berendo.